Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast kesayangan kalian, bareng Haikal Kemaji Kontea. Abang Habri Iman. Dan aku Prasetyo Dipa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan obrolan kita tentang teori sosiologi modern dari Charles Friedrich Mills. Tapi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan teori, lebih baik nih kita mengetahui biografi singkat dari tokoh ini dulu nih. Oh iya, benar-benar. Oke, silakan Bang. Oke, aku coba ya. Jadi, Charles Friedrich Mills lahir pada tanggal 28 Agustus 1916 di Waco, Texas, dan meninggal pada 20 Maret 1962, yang merupakan seorang sosiolog asal negara Paman Sam, Amerika abad 20. Ia dikenal atas kritikannya terhadap struktur kekuasaan kontemporer. Beliau, Mills, memulai karir profesionalnya sebagai Associate Professor of Sociology di University of Maryland College Park pada tahun 1941 dan melayani di sana selama 4 tahun. Selama waktu itu, ia mulai mempraktekkan sosiologi publik dengan menulis artikel jurnalistik untuk Outlook, termasuk Republik Baru, Pemimpin Baru, dan Politik. Karya paling berpengaruh dan terkenal dari Mills adalah Imajinasi Sosiologis yang dituliskannya pada tahun 1959. Pada karya itu menjelaskan bagaimana seseorang harus mendekati dunia jika seseorang ingin melihat atau memahami sebagai seorang sosiolog. Ia menekankan antara individu dan kehidupan sehari-hari dan kekuatan sosial yang lebih besar membentuk dan tentu saja melalui masyarakat, serta pentingnya memahami kehidupan kontemporer kita dan struktur sosial dalam konteks historis. Oke, terima kasih Bang. Nah, untuk teori pertama yang akan dibahas adalah white collar. Jadi, Mills menuliskan fenomena kelas pekerja, utamanya mengenai kelas menengah dalam bukunya White Collar The American Middle Class pada tahun 1951. Inti daripada buku ini berawal tentang kelas pekerja menengah yang kemudian berkaitan dengan mekanisasi dan otomatisasi sebagai keterasingan dari produk dan dari diri sendiri, seperti demotivasi, pemisahan ruang, dan tingkat emosional yang tajam antara pekerjaan dan waktu luang yang didapat. Mills menekankan bahwa hal tersebut tidak lagi hanya melanda kaum proletar, tetapi pada akhirnya mulai melanda kaum kelas menengah, atau yang Mills sebut sebagai kerah putih yang dipekerjakan. Dengan demikian, rutinitas harian umum kelas menengah baru terdiri dari dua bagian. Bagian kerja yang didominasi oleh keramahan yang dangkal, penuh perhitungan, perjuangan untuk kekuasaan dan uang, serta bagian hilangnya makna kemampuan teknis yang semakin meningkat dan bagian rekreasi yang memungkinkan varian sementara di tengah dunia yang semakin glamor dan tak terjangkau. Nah, pembunuhan jangka yang tak terjangkau ini secara jangka pendek dari keinginan pribadi akan pengakuan siklus atau status. Nah, misalkan ya, pada hari libur, semakin penting karena basis status sebelumnya, yaitu pendidikan dan pelatihan itu lebih tinggi dari pendapatan asal. Secara nyata, menjadi kehilangan eksklusivitasnya, karena dalam rata-rata itu menghasilkan masa yang baru. Nah, oportunisme ini juga membentuk proses politisasi. Kelas politisasi apa? Yaitu kelas politisasi kelas menengah baru. Serikat pekerja dan partai itu tercemar menjadi instrumen yang mendapatkan bagian dari terbesar gitu dari perjuangan distributif ekonomi politik. Stimulus perubahan itu menjadi sistematis dan bagaimanapun tidak dikirim oleh lapisan baru yang akan selalu menempatkan diri pada kerah putih. Mereka tuh masuk ke dalam angin politik yang memberikan sebagian besar kekuatan dalam tatanan umum. Singkatnya, perubahan pada kelas kerah putih itu semakin masif semenjak tahun 1990-an. Nah, pada umumnya hal ini menunjukkan pada kecenderungan itu pertama, yaitu hilangnya prestis bagaimana dibandingkan dengan pengusaha tipe lama. Kedua, merosotnya pendapatan real sampai hanya sedikit di atas dan mengalami beberapa kasus penting. Kemudian lebih rendahnya ketimpangan gitu,
antara pendapatan rata-rata dengan berbagai kelompok pekerja upahan. Nah, yang ketiga, adanya mekanisme jabatan yang mengancam eksistensi sekian lapangan kerja yang dipegang oleh karyawan yang berkerah putih. Dan keempat, itu ada pembatasan otonomi kerja kantor. Dan terakhir, banyaknya pekerja karyawan kerah putih itu sifatnya rutinitas dan sangat membosankan. Hanya ada sedikit harapan yang dapat membangkitkan minat kerja kantor di masa yang akan mendatang. Begitu untuk teori pertamanya, guys. Saya lanjutkan dari teori yang telah dijelaskan dari Haikal tadi, yaitu teori yang kedua dari Charles Dwight Mill, yaitu adalah power elite atau elit kekuasaan. Elit kekuasaan ini merupakan satu analisis sosiologis dari ilmu politik yang didasarkan atas teori konflik sosial yang memandang kekuasaan terkonsentrasi di sekitar orang-orang kaya. Istilah power elite digunakan dalam bukunya Power Elite pada tahun 1956 oleh pakar teori sosial konflik Charles Dwight Mills. Untuk menggambarkan the upper class yang menurut Mills menguasai atau mengendalikan kekayaan, kekuasaan, dan prestise golongan mayoritas masyarakat. Golongan atas ini memegang kendali terhadap 3 sektor utama di dalam masyarakat Amerika Serikat. Yang pertama adalah ekonomi, pemerintah, dan militer. Termasuk juga diantaranya adalah para pejabat tinggi dalam pemerintah pusat maupun daerah, orang-orang super kaya atau super rich, dan pejabat tinggi militer Amerika Serikat. Teori power elite ini berpendapat bahwa Amerika bukan negara demokrasi karena kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di antara golongan elit kekuasaan yang membungkam mayoritas warga negara yang ditinggalkan tanpa hak suara. Lebih dari itu, model ini menunjukkan bahwa golongan elit kekuasaan kurang mendapat oposisi yang terorganisasi terhadap dominasi mereka. Dan oleh karena itu, mereka memiliki kontrol yang utuh ke atas masyarakat. Menurutnya, power elite yang mengendalikan Amerika terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah pemimpin politik tertinggi, termasuk presiden dan sedikit orang yang menjadi anggota kunci kabinet. Yang kedua adalah pemilik dan direktur perusahaan besar. Dan yang ketiga terakhir adalah panglima-panglima militer. Koalisi 3 kelompok elit ini akhirnya juga dikenal dengan istilah military industrial complex. Disebut dengan istilah military industrial complex karena dalam faktanya hubungan militer dengan pengusaha dan perusahaannya adalah sangat erat, saling bahu-membahu. Para pensiunan jenderal mendapatkan posisi di kantor-kantor perusahaan yang bergerak di bidang kontrak pertahanan negara Amerika. Para eksekutif secara bergantian memimpin perusahaan-perusahaan negara kelas atas dan perusahaan-perusahaan swasta. Anggota Dewan Direksi suatu perusahaan juga menjabat di Dewan Direksi perusahaan lain. Elit yang kaya raya ini dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional dan internasional dengan cara memonopoli penentuan harga, transfer uang dari satu negara ke negara lain, menaikkan atau menurunkan tingkat pekerja, memandu jalannya sistem perekonomian nasional, dan lain sebagainya. Sehingga Mills berpendapat bahwa terdapat 3 level kekuasaan dan pengaruh di Amerika yang berlainan satu dengan lainnya. Level tertinggi ditempati oleh power elite yang bekerja secara informal dan dari balik layar. Mereka inilah yang membuat keputusan-keputusan besar. Level kedua adalah yang dikenal dengan middle class, beranggotakan anggota legislatif, kelompok-kelompok kepentingan tertentu, dan pemimpin-pemimpin lokal. Keputusan pada level ini biasanya dilakukan dengan cara lobby atau prosedur legislatif. Tingkat kepentingan keputusannya pun di bawah yang pertama tadi. Tingkat yang terakhir atau tingkat yang ketiga adalah yang terbawah atau tingkatan massa tanpa kuasa. Penduduk yang tidak terorganisasi adalah satu contoh tingkat ketiga ini, yang pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka sendiri sangat sedikit dan bahkan kadang tidak menyadari adanya keputusan tersebut. Oke, setelah dijelasin tadi ada
dua teori di atas, yaitu ada dari white collar atau kerah putih, lalu yang kedua ada power elite. Lalu teori yang ketiga ini sekaligus teori terakhir itu ada sociological imagination atau sosiologi imajinasi. Nah, teori ini sering diperlukan agar dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di dalam diri manusia. Sosiologi imajinasi ini merupakan cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat. Teori ini ditemukannya pada saat kondisi sosial ekonomi dan politik pada saat itu dalam bukunya The Sociological Imagination pada tahun 1959. Sebagai lanjutan yang terkait dengan teori elite power selang 3 tahun dari teori pertamanya, menurut Mills, sosiologi imajinasi membantu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Alat untuk melakukan sosiologi imajinasi ini adalah permasalahan atau troubles dan isu. Permasalahan pribadi individu merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Isu merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu. Lalu Mills menekankan bahwa dengan sosiologi imajinasi ini, seseorang dapat memahami pandangan historis yang lebih luas dari segi pengertiannya terhadap hakikat kehidupan atau disebut inner life dan kebutuhan kehidupannya atau external career berbagai individu. Dengan menggunakan itu, maka kita dapat melihat bagaimana individu-individu dalam permasalahan dan pengalaman sehari-harinya yang sering berkonflik pada posisi sosial mereka. Dalam permasalahan itu dicari kerangka masyarakat modern melalui kerangka psikologi sebagai bagian individu yang dapat dirumuskan. Dengan sarana-sarana tersebut, kegelisahan pribadi para individu dipusatkan pada kesulitan-kesulitan eksplisit dan kesamaan-kesamaan publik diubah menjadi keterlibatan dengan isu publik lebih jauh. Nah, lanjut, menurut Mills, sosiologi imajinasi merupakan suatu kemampuan untuk melihat realitas secara mendalam atas kehidupan individu maupun kolektif dalam konteks struktur secara umum. Mills mengungkapkan bahwa kemiskinan, kebodohan, atau frustasi yang kita alami saat ini tidaklah serta-merta murni disebabkan oleh diri kita sendiri. Nah, jadi jangan sering nyalahin diri kita sendiri nih. Melainkan, kalau kata Mills nih, melainkan terkait erat dengan sistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang mengatur kehidupan kita. Oke, lanjut. Mungkin untuk dapat memudahkan, kita coba implementasikan lewat sebuah fenomena ya, yang ada di dekat-dekat kita aja. Nah, setelah dijelaskannya kapitalisme dan teori sosial modern, kali ini sebagai gambaran fenomena yang terjadi dalam teori yang dicetus oleh Mills, suatu fakta bahwa kelompok elit berkuasa dengan menduduki posisi strategis yang dominan. Posisi yang dimaksud adalah pada bidang politik, militer, dan ekonomi. Nah, di posisi ini merupakan kekuasaan nasional utama yang mengambil keputusan-keputusan penting yang terletak di tangan para pemimpin bisnis raksasa, yaitu di bidang ekonomi. Pemimpin politik dan militer pemimpin politik dan militer. Dengan demikian, keputusan-keputusan 3 posisi di atas tadi mempengaruhi kehidupan semua orang yang berada pada tingkat kekuasaan yang lebih rendah. Fenomena ini dapat dilihat dari situasi pemilihan kepala daerah pilkada yang resmi diselenggarakan serentak pada saat virus pandemi COVID-19 yang masih hadir di sekeliling kita. Saya lanjutkan fenomena dari saudara Pras tadi. Jadi tahap demi tahap berlangsung, mulai dari pencalonan, masa kampanye, dan pemilihan pada 9 Desember 2020. Tidak ada yang bisa mencegah penundaan pilkada serentak yang diikuti oleh 270 daerah di Indonesia. Pemerintah memiliki konsekuensi untuk membuat kas negara dan daerah terkuras karena akan terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan teknis di lapangan
pada proses awal hingga akhir pelaksanaan pilkada. Dalam pelaksanaan pilkada serentak ini, juga pemerintah mengimbau agar taat dengan protokol kesehatan bagi masyarakat dan pasangan calon maupun pada saat kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 yang masih belum tuntas. Pelaksanaan pilkada ini dinilai masyarakat dikebut oleh pemerintah. Maka dari itu tak heran fenomena ini membuat masyarakat bertanya-tanya, mengapa harus dilaksanakan saat masih pandemi virus COVID-19 ini? Sementara itu, di hal lain, pemerintah mengeluarkan surat kebijakan untuk menutup dan meliburkan sekolah, serta melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa kita sebut sebagai PSBB sebagai upaya mencegah penularan. Dengan demikian, dilakukannya pilkada pada saat pandemi ini berkemungkinan besar terjadinya politik uang, di mana masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi. Oke, lanjut. Nah, menurut Mills, dalam kajiannya The Power Elite, ada 3 kelompok elit sosial, mereka berkuasa dan memiliki posisi yang dominan di dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Ketiga kelompok elit ini saling bekerja sama untuk mempertahankan dan menguatkan posisi dominannya. Tidak heran, kalau ada seorang pejabat tinggi militer bisa menjadi kapitalis, dan seorang kepala pemerintahan dari sipil menerapkan gaya pemerintahan seperti militer. Nah, hal tersebut terjadi karena terbentuknya piramida kekuasaan. Nah, yang di lapis pertama ini ada pengusaha, penguasa, dan militer. Lalu di lapis kedua ada pemimpin lokal, cabang legislatif pemerintah, dan kelompok kepentingan lain. Dan yang lapis ketiga, atau lapis paling bawah, adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan dan orang yang tidak terorganisasi secara politik dan ekonomi. Nah, apa yang dikatakan Mills dalam kajiannya memang benar. 3 kelompok elit yang sekarang ada di Indonesia sama-sama menyepakati pilkada serentak untuk dilangsungkan. Akhir kata, sebelum menutup podcast ini, kita sedikit mereview judul ya, dari Charles Wright Mills, dikenal atas salah satu kritikannya terhadap struktur kekuasaan kontemporer. Mills pada karyanya White Collar, The American Middle Class pada tahun 1951 menjelaskan adanya keterasingan dari produk dan diri sendiri, demotivasi, pemisahan ruang. Oh ya, jangan lupa Mills juga menjelaskan mengenai kelompok elit dalam karyanya The Power Elite tentang bagaimana kelompok elit itu berkuasa dengan menduduki posisi strategi yang dominan. Nah, posisi yang dimaksud tuh seperti pada bidang politik, militer, dan ekonomi. Posisi ini juga merupakan kekuasaan nasional utama yang mengambil keputusan penting yang terletak di tangan para pemimpin bisnis raksasa. Kemudian ada juga pemimpin politik dan militer. Nah, ada pula tadi ya, teori sociological imagination yang dicetuskan Mills berfokus pada cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di dalam diri manusia. Seseorang tuh dapat memahami pandangan historis yang lebih luas dari segi pengertiannya terhadap hakikat kehidupan atau inner life dan kebutuhan kehidupan eksternal karir sebagai individu. Jadi gitu guys, itu tadi obrolan kita yang membahas tentang teori sosiologi modern. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. See you guys.